Hakim Rizka Yunia kembali menjadi sorotan publik setelah terlihat mengusap air mata saat sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang yang berlangsung di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon ini menyita perhatian karena lokasi sidang yang tidak biasa. Dalam momen emosional tersebut, Rizka mengajak masyarakat untuk mendoakan Vina dan Eki, korban yang tragis dalam kasus yang terjadi pada 2016. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Kita baca bersama-sama, katanya, penuh haru di lokasi sidang, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Saat ditanya mengenai penyebab kematian Vina dan Eki, Rizka mengungkapkan bahwa ia belum dapat menyimpulkan apakah keduanya tewas karena kecelakaan atau pembunuhan. Yang pasti, mereka ditemukan di sini, ucapnya, menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap nasib pasangan tersebut. Rizka Yunia lahir di Praia pada tanggal 4 Juni tahun 1979 dan merupakan hakim dengan pendidikan terakhir S1, golongan IVA. Karirnya dimulai di Pengadilan Negeri Slawi dari tahun 2018 hingga 2021, sebelum dimutasi ke Pengadilan Negeri Cirebon hingga saat ini. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, LHKPN, KPK, Rizka Yunia memiliki total kekayaan senilai Rp1.160.200.000 per tanggal 23 Januari tahun 2024. Berikut adalah rincian kekayaannya. Tanah dan bangunan, Rp955 juta tanah dan bangunan seluas 220 meter 2 di Kabupaten Brebes, hasil sendiri. Alat transportasi dan mesin, Rp85 juta mobil Mitsubishi Mirage tahun 2013, Rp80 juta motor Honda Beat tahun 2013, Rp5 juta harta bergerak lainnya, Rp35.200.000 kas dan setara kas, Rp85 juta dengan total harta kekayaan yang mencapai lebih dari 1 miliar. Rizka menunjukkan bahwa karirnya sebagai hakim telah memberinya stabilitas finansial yang baik. Namun, momen emosional dalam sidang PK menunjukkan bahwa di balik status dan kekayaannya, ia tetap seorang manusia yang memiliki empati dan kepedulian terhadap orang lain. Kasus ini tak hanya mengungkap sosok Rizka sebagai hakim, tetapi juga menyoroti sisi kemanusiaannya di tengah tekanan tugas yang diembannya. Seiring berjalannya waktu, harapan untuk menemukan keadilan bagi Vina dan Eki masih menjadi perhatian bagi banyak orang. Sebelumnya, Hakim Rizka Yunia pun sempat jadi sorotan saat sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Hakim anggota Rizka Yunia mendapat sorotan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri tidak menyorot sosok dan gelagat Hakim Rizka Yunia saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, tapi saat dia memimpin sidang PK Saka Tatal. Menurut Reza Indragiri, sepanjang dia hadir sebagai ahli di sidang Saka Tatal, dia melihat Hakim Rizka ini tampak sangat tenang. Indikator dari make up-nya, tidak luntur mas. Artinya kalau dia merasa tegang, cemas, tertekan, pasti suhu badan naik. Lalu, apa yang terjadi? Pasti berkeringat kan? Make up sedikit banyak luntur, ungkap Reza Indragiri dikutip dari tayangan YouTube Diskursus.net pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Namun, lanjut Reza, make up Hakim Rizka ini tidak luntur sepanjang persidangan. Terlepas dari make up yang digunakan Hakim Rizka, Reza melihat Rizka terlihat sangat tenang saat berbicara serta sorot mata tidak memperlihatkan adanya perubahan emosi yang tajam. Plus tidak ada tanda-tanda make up luntur, mengindikasikan ketenangan kendali diri, kendali emosi yang baik, katanya. Mudah-mudahan mencerminkan kendali rasio, kendali akal sehat, harap Reza. Kini, setelah Rizka menjadi hakim anggota, lanjut Reza, tentu dia akan lebih rileks dibandingkan saat menjadi hakim ketua.